Wah, wah, wah. Ramai sekali ya bahasan soal resesi 2023. Banyak YouTuber mulai upload terkait ini. Semoga bisa ikut nimbrung 1-2 sen opini. Ini bermula dari beberapa media khususnya yang disampaikan langsung oleh Pak Presiden Jokowi bahwa dunia di tahun 2023 akan gelap. Statement ini membuat banyak yang akhirnya mulai memberikan pendapat mereka. Dan saya pun mencoba untuk menyampaikan itu, mencari sisi lain yang mungkin bisa disampaikan dalam video singkat ini. Oke, kita mulai dengan resesi terlebih dahulu. Apa itu resesi? Kalau kita baca dari semua sumber, intinya adalah kondisi ekonomi negara memburuk karena penurunan produk domestik bruto, meningkatnya pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Oke, kita ambil kata kuncinya yang terakhir saja, yaitu jika pertumbuhan ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut. Sekarang kita bedah, apakah Indonesia masuk dalam kelompok itu? Nah, kemudian kita membuka data. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia di terakhir masih bertumbuh positif. Berarti masih aman dong saat ini. Tapi di luar negeri, banyak yang satu kakinya sudah masuk ke jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi 1 kuartalnya sudah negatif. Bahkan ada yang sampai bangkrut negaranya seperti Sri Lanka. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai begini? Oke, kita tarik ulur ke beberapa waktu sebelumnya, tepatnya sebelum tahun 2020. Dunia masih baik-baik saja. Paling trade war US dan China yang panas, dan itu pun mungkin lebih panas di Twitternya. Tapi tidak disangka, COVID-19 menjadi suatu hal yang mengubah semuanya. Mobilitas dibatasi total, aktivitas menjadi terdampak, perusahaan jadi kehilangan pendapatan, berefek dirumahkan karyawan, dan berdampak pada turunnya daya beli. Siklus seperti ini membuat dampak yang nyata bagi perekonomian suatu negara. Bukan hanya Indonesia, semua negara terkena dampaknya dan harus berjuang bagaimana caranya biar bisa bertahan. Minimal bertahan dulu selama mungkin. Nah, apa yang dilakukan negara kita? Ya, kita dikasih bantuan, perusahaan dikasih keringanan untuk refinancing, dan perbankan dibantu permodalan. Kemudian, sektor UMKM digenjot dengan berbagai stimulus dengan harapan bisa menjadi tulang punggung penopang negara. Nah, itu yang dilakukan di negara kita. Bagaimana dengan negara superpower seperti Amerika? Ya sama, yang mereka lakukan seperti yang dilakukan oleh negara kita. Tapi ada yang lebih wah lagi. Mereka mencetak uang dengan jumlah yang banyak sekali. Kalau orang ekonomi bilangnya ya quantitative easing atau printing money lah. Nah, ini sangat membantu rakyatnya di tengah gejolak pandemi. Tapi itu seperti gali lubang, tutup lubang, hanya menambal sesaat. Efeknya, inilah yang sedang terjadi dan ditakuti. Oleh sebab itu, kita masuk ke chapter resesi, sebuah informasi atau konspirasi. Efek printing money tadi membuat peredaran uang terlalu banyak dan membuat harga-harga barang sudah tidak berharga nilainya. Akhirnya, inflasi meledak. Inflasi tahunan Amerika naik drastis 9,1% year on year pada Juni 2022, tertinggi sejak November 1981. Ini gila. Inflasi yang super besar dan membuat semua negara mulai was-was. Karena semua tahu, salah satu cara yang paling ampuh untuk mengendalikan inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga. Nah, masalahnya, ini juga seperti gali lubang, tutup lubang. Ada efek yang jauh lebih besar lagi. Inilah kenapa kita saat ini diberikan banyak statement terkait 2023 gelap, resesi kian nyata, resesi 2023, dan berbagai macam informasi terkait itu. Mungkin sekarang hampir dari kita menjadi fokus ke sini, bahkan mengalami ketakutan. Nah, poin ini akan saya bahas di akhir video saja. Nah, kita lanjut. Ketika inflasi naik, maka tentu suku bunga dinaikkan.
Dan tentu harapannya adalah inflasi bisa melandai. Tapi apa akibatnya jika ternyata inflasi masih tinggi? Ya jelas, dinaikkan lagi suku bunganya sampai inflasi itu bisa dikendalikan. Sekarang kita punya dua masalah baru. Bagi negara berkembang seperti kita Indonesia, ketika suku bunga US naik tinggi, maka akan ada capital outflow atau aliran uang yang keluar dari Indonesia masuk ke US. Karena apa? Karena di US risikonya lebih kecil tapi bunganya pasti. Dan masalah kedua bagi negara masing-masing, bagi Indonesia, suku bunga naik artinya suku bunga simpanan naik, begitu juga suku bunga pinjaman juga ikut naik. Nah, apesnya adalah mereka yang punya pinjaman di bank. Mereka ini bisa perusahaan atau orang perorangan. Bagi perusahaan, jika suku bunga pinjaman naik, maka beban bunga juga ikutan naik. Kalau perusahaan pendapatnya stagnan dan cenderung menurun, bagaimana cara membayar bunganya? Bisa sih ada beberapa cara. Ya bisa minta keringanan, refinancing, atau mengurangi biaya lain di perusahaan seperti layoff karyawan. Dan itu sudah terjadi di akhir-akhir tahun ini. Banyak perusahaan yang melakukan layoff. Nah, kalau perusahaan sampai kesulitan membayar dan tidak ada jalan keluar, maka ya bisa ditutup. Kalau tutup, berapa banyak yang harus dirumahkan? Ini kita bicara skala perusahaan. Bagaimana yang kecil, bagaimana yang mikro, bagaimana yang menengah. Dan bagaimana juga dengan kita pribadi yang punya pinjaman di bank. Semua bisa terdampak. Kalau ini tidak bisa dikendalikan, tentu 2023 bisa saja terjadi sesuai dengan yang diperkirakan dan dibicarakan. Nah, saya bawa ke chapter penutup dalam video ini. Saya kasih sebuah analogi. Ketika kita berkendara motor, ada pilihan kita memakai helm, membawa STNK, membawa SIM, bensin harus terisi, ban motor harus aman, dan lain-lain. Anggap saja semua itu adalah hal yang bisa kita kontrol. Tapi pada saat perjalanan dari rumah, misalnya ke kantor, kita tidak tahu apakah nanti ketemu polisi yang sedang tilang, kita tidak tahu apakah kita bisa terhindar dari kecelakaan, kita tidak tahu. Nah, ini kita anggap sebagai dunia saat ini atau lebih tepatnya keadaan saat ini. Pesannya adalah kita harus prepare. Kalau ternyata helm yang kita pakai bisa menyelamatkan kepala kita dari benturan saat kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke kantor, tentu kita sangat berterima kasih. Atau STNK dan SIM yang kita bawa bisa membebaskan kita dari operasi tilang polisi. Tentu kita merasa lega, bukan? Tapi kalau tidak terjadi pun, kita kan tetap pakai, kita kan tetap bawa. Nah, begitu juga dengan kondisi saat ini. Kita perlu mempersiapkan, perlu waspada, tapi tolong dengan hormat jangan sampai kita ketakutan. Bagi saya, semua ini bukan konspirasi, tapi sebatas informasi untuk kita ketahui, sebagai sebuah informasi untuk kita refleksi, sebagai informasi untuk kita introspeksi. Tapi sekali lagi, bukan sebagai monster menakutkan. Jangan sampai kita termakan banyak ketakutan-ketakutan yang belum terjadi, yang akhirnya membuat kita tidak nyaman, kita kepikiran, hidup tidak tenang. Buat apa? Kita cukup mempersiapkan kok. Kalau dari saya, mungkin kita bisa kurangi pinjaman, kalau ada rezeki ya lunasi pinjaman, atau minimal perkecillah pinjamannya. Kemudian kalau ada kesempatan, boleh perbanyak tabungan, boleh perbanyak dana darurat, boleh perbanyak skill. Karena ketika krisis datang pun selalu ada kesempatan di bursa saham untuk membeli saham dengan harga super murah. Tapi kalaupun tidak terjadi, hidup kita jauh lebih enak, bukan? Misal, ini misal ya, yang saya lakukan adalah double defense. Saya simpan uang salah satunya di GoTrade Indonesia dalam bentuk dolar, dan ketika harga saham US turun dan dolar naik, maka saya bisa beli saham US di harga rendah. Jadi seperti mode bertahan di satu momen bisa jadi mode serang. Nah, kebetulan GoTrade Indonesia sudah didukung oleh Valbury Asia Futures yang mana sudah terdaftar dan di bawah pengawasan Bapepti serta sudah terdaftar dan di bawah pengawasan Kominfo. Kalau mau download bisa di Play Store maupun App Store dan pakai kode 314155 buat dapat tambahan modal $2.
Dan pesan terakhir, kalaupun pada akhirnya banyak yang setuju, maka kita tidak perlu terlalu menakuti. Kalaupun tidak setuju, kita juga jangan menggampangkan apalagi meremehkan. Harus pas pada porsinya. Semoga yang terbaik untuk bangsa kita, semoga kita bisa menghadapi bersama. Kunci utamanya adalah mari bergotong royong, mari rapatkan barisan, mari sama-sama saling bahu-membahu. Sebagai manusia tugas kita berdoa dan bekerja, kita persiapkan saja yang bisa kita siapkan sebaik mungkin. Selebihnya biarkan di atas yang menyertai. Semoga video ini bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi penguat, dan semoga bisa menjadi penopang. See you on the next video dan semoga membantu.